Saat sedang memasak, seorang wanita menemukan hal yang aneh. Telur yang ada di tangannya ternyata kosong, dan hanya dengan sedikit ditekan saja, telur itu hancur menjadi serpihan. Kemudian dia mengambil telur lain, tapi ternyata telur itu juga kosong. Wanita itu langsung kebingungan. Dia menghancurkan seluruh isi kotak telur itu, dan ternyata semuanya, tanpa kecuali, adalah telur berlubang. Malam itu, setelah suaminya pulang, Xiaomei segera menceritakan kejadian itu kepadanya. Namun suaminya justru bertindak tidak seperti biasanya. Dia berteriak marah kepadanya dan mengatakan bahwa itu semua hanyalah halusinasi yang dia ciptakan. Tindakan suaminya ini membuat Xiaomei curiga, dan hal itu juga membuatnya teringat pada saat pertama kali pindah ke perumahan tersebut. Ketika tetangganya, Hei Mei, pernah mengatakan sesuatu yang aneh. Why are we here? We shouldn't be here. Saat itu Xiaomei tidak terlalu memperhatikannya, tetapi sekarang ketika mengingatnya, hal itu terasa semakin aneh. Tempat ini dikenal sebagai komunitas paling bahagia di dunia. Kebutuhan hidup para penghuninya disediakan secara gratis oleh komunitas, sehingga bisa dibilang mereka tidak perlu khawatir soal makan dan minum, hidup tanpa beban. Namun, para pria di sini wajib bekerja di sebuah perusahaan teknologi bernama Victory, dan semua dari mereka menjabat sebagai programmer. Kehidupan para wanita juga sangat teratur. Setelah mengantar suami mereka memiliki 1 jam untuk mengurus rumah tangga, lalu berkumpul kembali pada pukul 10 untuk berlatih menari, dan pada sore hari mereka berkumpul di tepi kolam renang untuk berjemur. Hidup mereka saat itu sungguh menyenangkan, tetapi satu-satunya syarat adalah mereka tidak boleh meninggalkan kompleks perumahan. Namun setelah beberapa waktu, Xiaomei mulai merasa sedikit bosan. Suatu hari, saat sedang mengerjakan pekerjaan rumah, ia tiba-tiba terpikir untuk berkeliling di sekitar kompleks. Kemudian ia naik bus wisata gratis, dan tak lama kemudian tiba di ujung kompleks. Sopir itu mengingatkannya bahwa sudah waktunya pulang. Namun, saat itu Xiaomei tiba-tiba melihat ada pesawat yang jatuh di puncak gunung di dekat sana. Dia meminta sopir untuk segera pergi membantu, tetapi sopir itu mengatakan bahwa dia tidak boleh mengubah rute tanpa izin. Xiaomei merasa dia benar-benar tidak masuk akal. Jadi dia pun turun dari mobil sendirian. Dia terus berjalan di sepanjang jalan raya, sama sekali tidak memperhatikan papan peringatan di sampingnya. Tak lama kemudian, dia tiba di sebuah lahan kosong. Tetapi setelah mencari cukup lama, dia tidak menemukan jejak pesawat sama sekali. Hanya melihat sebuah bangunan aneh di puncak gunung. Didorong rasa penasaran, Xiaomei dengan susah payah mendaki ke atas. Entah sudah berapa lama, dia akhirnya tiba di depan bangunan itu, namun di dalamnya tidak ada seorang pun. Saat dia meletakkan kedua tangannya di atas kaca, tiba-tiba muncul cahaya merah di hadapannya. Lalu dia pun pingsan. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya sedang berbaring di tempat tidur di rumah. Saat itu suaminya sedang memasak makan malam di dapur. Xiaomei bertanya bagaimana dia bisa pulang, tetapi suaminya mengatakan bahwa dia terus tidur di rumah dan sama sekali tidak pernah keluar. Mendengar penjelasan suaminya, Xiaomei menjadi curiga.